25 putus saya. Saya bilang ke bapak, ke emak, Hafil terlalu nggodha sampean, Ma. Iki kate metu rezekine sampean. Apa? Hafil, Ma, duit, Ma. Minta juga ini. Ayo, Mak, cepat, Mak. Iki, Mak. Kepancing jengkel, saman bilang, Hafil, sama njaluk duit tok nak, mari ngene iki aku cair 10 miliar. Setuju. Mak bilang 10 miliar, nah aku gak kerja kok duit 10 miliar. Iki kepancing jengkele sampeyan, engko sama ke diijabah be Allah. Pasti 10 miliar lantarane mangkele ning Hafil. Iya. Ojo ngomong aneh-aneh. Iya. Wah, alim ku ono ae. Ono ae. Semua saudara-saudara tidak ada percaya. Oh, udah ada percaya. Nggak ada. Ilmu RDAY. Enggak Iya. mau. Anak saya kan di Pare itu saya sudah bangkrut semua. Ya. Tidak ada semua. Nanti buktiin, Mak. Iya. Dengan Mak usianya 65, Bapak 70, bisa punya duit 10 miliar. Biar nanti anaknya Mak yang 5 melek semua. Sekarang kan kita suruh melek gak mau. Nggak mau. Ayo melek. Apa melek? RDAY, apa RDAY melek? Gak mau. Aliran apa kowe? Tangi jam 00. Emak yang buktiin dulu. Jadi emak praktekin, bapak praktekin, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, terus praktekin sambil kalau si cucunya habis. Kalau kamu begitu terus, emak punya duit 10 miliar seperti Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Syekh Sudais, awas kalau Syekh Sudais nakal, nyiramin pasir ke makanan, nanti besar jadi Imam Masjidil Haram. Sekarang Syekh Sudais jadi Imam Masjidil Haram. Sampai sekarang tidak tergantikan. Belum ada kandidat lagi. Masih dia. Itu karena apa? Sumpahnya ibunya. Nah ini sumpah neneknya. Nanti Hafiznya dipeluk. Fiz, makasih ya, Mama punya 10 miliar karena Hafiz. Jadi Hafiz kita kasih aja, gak usah gede-gede, 10 juta aja. Mamanya yang 9 miliar 990 juta. Karena kalau Hafiz kasih gede takutnya bertingkah. Emak aja. Masih kecil umur 7 tahun. Oh iya wes. Di mondok di Sedayu. Berhasil yang bagaimana umai Kebanyakan utang. hutang. Jadi dikeluarin. Keluar. Kerja. Nggak apa-apa, Mak justru bersyukur punya cucu itu. Kis, awas kalau nakal. Mama punya duit 10 miliar. Diucap terus, Mak. Sehari 9 kali. Nyumpainnya keluar yang positif. Tidak boleh yang negatif. Ya, positif itu yang bagus-bagus. Harus begitu. Saya bilang ke bapak, Pak, katanya Bapak Haji Dwi itu, Pak, anak jangan dibilangi kasar. Kalau dulu dukun yang bertindak, kalau sekarang kontol yang bertindak. Kok iso? Coba Hafil ada di rumah, Pak, selalu menggoda saya. Tadi remas kontrolnya Bapak, usap ke jidatnya. Kalau saya bangun tidur kan mondok di Sedayu. Ya. Waktu pulang ke rumah saya, jadi anak saya Ilham, Alisa, Hafil tidur. Jadi saya bangun tidur, sebelum saya mandi saya kosok. Nurut manut katut apa sing tak omong. Alhamdulillah. Kalau ada apa, Hafil kalau nakal, umanya bilang, "Hafil, sampeyan lek nakal-nakal nak mari ngene dijemput ambek di Halim. Wis balik nang pondok." Saya bilang ke bapak, "Pak, jangan dibilang apa-apa. Usap, Pak. Kontole sama remes, sama bilang nurut manut katut opo sing tak omong." Terus kaki bilang sikile gak kencak-kencak. Iya. Kaki dilap. Iya. Nurut, Pak, pasti nurut. Bapak itu kok iso. Iso, Pak. Kan ucapan adalah doa. Apalagi dengan nyumpahin. Manjur. Tak beli nih ngeten kok.
Jangan bilang beling, Mak. Ya. Cair 10 miliar. Nanti kalau beling benar. Kalau bilang beling nanti beling benar. Kalau bilang nakal benar. Jangan. Nanti kamu jadi presiden. Nanti jadi presiden. Nanti kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil Haram. Pokoknya kalau kamu jingkrak-jingkrakan terus, besok gede jadi presiden. Belum ada Pak presiden dari Madura. Orang ono, ini pencetus iki, sumpah serapah, simbaheko putune. Karena kebanyakan presiden dari Jawa. Sekarang harus dari Madura. Sekarang umur 8 tahun anak. Ya wes, habis. Kalau kamu nakal, besar jadi presiden. Sebegitu, nanti geger Pak negeri ini. Presiden dari Madura. Wow. Ini lagi Pak, Bapak kali emak selalu mengeluh adik yang bungsu, namanya Maria. Ria ini rumah tangga dijodohin sama ibu, selalu mengeluh iki lho oleh emak, gara-gara emak aku koyok ngene, tapi punya anak 3. The original double capsule. Niku lek enak kelonan ambek bojone melek merem ndak eling bapak ambek emak. Iya. Lek ono gak enak nyalakno emak. Iya. Terus iki ya opo? Ya apa? Terus saya bilang ke bapak ini mantu itu nggak mau kerja, Ya. selalu menghabiskan. Kalau ada apa-apa ndak mau tanggung jawab. Ya. Tak dungak wae kon niku wis pisah gak suwe-suwe. Pak, gak usah ngomong ngono. Nggawe cobekan, sampean ngomong. Pedot sampean pasti pedot kok rumah tanggae. Emak gitu, Mak. Ria jene nurut manut katut apa sing diomong. Kasih air cebokan. Ngasih airnya terlalu banyak. Tadi terasa. Aduh. Ini air apa itu Kok gak enak? Kan anu sendiri. Ya. Sing lanang ku sendiri anu nih. Anaknya lain, botolnya lain. Botolnya sendiri-sendiri. Ndak mau. Kasih ke botolnya, jangan banyak-banyak. Terus dikasih separuh, lain rasanya. Ya iyalah. Air apa, Mak? Air apa? Petis. Air jeding, Mak ya. Mak, kalau bisa itu air aqua sama esok, nanti dikasih dikit, Mak. Penting ada campuran Yang penting ada, nih. ya. Oh, gitu dah kata Mak. Anu selalu dibuang, ganti beli lagi. kan banyak akuannya sih. Kalau Dibuang. nggak dibikin agar-agar aja mah, jadi air cebokan mama, air rendeman itu air cebokan, dibikin agar-agar, nanti dimakan sama semua orang. Tapi waktu bikin mama nyebut khusus buat putrinya yang bungsu, namanya Binti, nurut manut katut sayang setia, cari uangnya banyak, pinter cari uangnya. Udah nanti dimakan agar-agarnya. Kalau agar-agar kan rasanya agar-agar mah, jangan air putih. Itu bikin es sirup mah, bikin cendol, begitu. Anak saya juga begitu mah, yang dokter. Anak saya nggak mau sekolah dokter mah, maunya dia teknik sipil. Yang nomor 2 maunya teknik industri. Wah, tak remes kontrol kayak mah. Sekarang anak saya dokter semuanya mah. Makanya terkenal di rumah sakit tulisannya dokter selakangan. Pasiennya akeh mah, podo antri-antri mah. Ya. Bisa? Ada pertanyaan lagi gak? Ya. Yang di Pare. Di Pare Buka itu bahasa Inggris. Buka bahasa Inggris. Kenapa? Lulusan bahasa Inggris. Kenapa, Mak? Selalu bangkrut. Selalu bangkrut. Selalu bangkrut, ganti kok kontrak 40 juta ndak balik, oleh utang ndak balik. Terus sekarang ini buka lagi kursusan Mandarin. Itu di kerja di mana apa? Bondo Kerjasama kerjasama teman nih. orang Jakarta. Nah, Pertanyaannya Mama apa? bagaimana sekarang anak saya ini bisa berlanjut lagi? Bisa mah kalau mau manggil pelanggan, orang yang datang kursus banyak,
cebok alat kelaminnya dia, tapi kan dia nggak percaya, Mak. Iya. Mendingan Mama foto kiosnya atau lapaknya atau foto tempat kursusnya, Mama gosok di alat kelamin Mama. Kalau dia keluar api, rame Mak yang pada kursus. Gosok. Saya keinginan saya itu dibawa ke sini. Oh iya. Mau diajak di sini nggak mau. Nggak mau. Nggak apa-apa, Mama aja yang ngerjain. Mendingan gini, Mak. Mama kan praktekin ilmu RDI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kan Mama cair 10M. Kenapa nggak anaknya dikasih aja modal 1M, Mak? Yang 9M buat Mama. Bulan depan kan cair lagi 10M. Kasih lagi modal anak-anak semua. 1M, 1M. Begini. Nanti kan dia nanya, Mama kok bisa punya duit banyak 1M nggak kerja? Saya berguru ke RDI, nanti kan dia mau. Kalau belum ada bukti nggak mau, Mak. Iya. Kalau belum ada bukti nggak mau. Jadi rata-rata tamu-tamu RDI yang banyak datang ke RDI karena dia udah meraktekin di rumahnya masing-masing, walaupun kecil tapi terkabul. Betul? Itu kak percaya, bola nih anak saya kan semua keluaran pondok. Ya, tapi kan Iya. Mama belum kasih modal. Nanti kalau Mama Iya. kasih modal 1M, dia kan nanti nanya, ini uang dari mana, Mak? 1M dari Allah. Kok iso? Ya saya meraktekin ilmunya RDI Bogor. Anterin saya, Mak. Saya mau berguru juga, Mak. Ayo, udah anterin ke sini atau kasih alamatnya. Nanti saya tanya, kamu tahu dari mana? Dari Mama. Ya udah, nanti kita ajarin. Daripada Mama ngajarin dia jadi gelut. Jadi adu argumen. Jadi berdebat. Iya, Jangan. anak Mendingan saya itu biarin aja dulu anaknya dipare, begitu aja dulu, biarin enang dulu. Mak praktekin dulu. Misalkan nggak cair 10M dulu, cairnya misalkan 100 juta. Kasih dia 10 juta. Cair lagi 1M, kasih lagi dia 100 juta. Nanti lama-lama kan dia dikasih duit, dia mikir. Mama, Olen di mak. Hah? Olen di mak. Baru kita racunin, Mak. Kalau dia udah penasaran, racunin. Mak, saya meraktekin ilmu RDI, istri saya nggak percaya, Mak, ilmu ini. Tapi setelah saya kaya raya tajir melintir, istri saya percaya, mau. Tadi istri saya undang anak yatim ke rumah ngaji. Buat apa? Orang di kandang udah ngaji, kok di rumah bikin pengajian? Harus bikin pengajian. Gak mau. Sekarang setiap hari anak yatim ngaji di rumah saya, betul? 65 anak setiap hari sampai hari ini. Padahal di sini bikin, di rumah juga bikin. Ngasih makan, ngasih sedekah. Tapi Mak, berkahnya luar biasa. Nah, Mama juga begitu. Nanti Mama ada uang, cair 10 miliar, bangun rumahnya, renovasi, beli mobil Pajero. Nanti orang sekampung gumun alias heran. Umurnya 65, mobilnya harganya 650 juta, umur karo mobil podo. Ya, Pak. Alhamdulillah. Mama praktekin dulu. Jadi jangan dulu ngobatin anaknya, ya betul? Gitu. Percuma, Mama ngeracunin juga harus nggak bisa. Udah paksain Mama yang praktekin sama Bapak, bisa? Terakhir, wajib nenen. Berani gak nenenin Bapak tiap hari? Insya Allah. Mau ya? Insya Allah. Bapak berani gak nenen sama istri setiap hari? Mau ya? Ibu, maunya gimana? Mama aja yang nawarin. Bersama hati. Nanti bentrok kalau bersama. Nah, kok kan coba mana saya minta, mama minta, gitu tak bilang, oh sana kan anak bersama hajat kan bisa. Oh iya, alhamdulillah. Sambil nenenin ucap hajat ya. Insya Allah berjang anak. Punya penghasilan 10 miliar. Berjang anak, enggak Pak ya? Soalnya nih Mak, setan yang godain kita nih banyak banget. Kalau bisa kita berantem sama pasangan kita.
Berantem tuh penyebabnya gara-gara cemburu, gara-gara kurang perhatian, gara-gara banyak gara-gara. Sehingga kita harus pisah. Silaturahminya harus pisah. Nah, kalau mama rukun, nenenin, itu setannya teriak-teriak, ampun, ampun, ampun. Bikin setan kelojotan. Dengan cara apa? Nenenin rajanya setan. Nenen. Jadi dia nggak marah-marah lagi mak sama cucu. Gitu. Jadi kalau dia marah-marah, mama langsung pegang mulutnya bapak, ten ke nenen wae nen. Aja nesu ya. Ini arah nesu nang nenen wae ya. Nesu nang nenen wae. Ya pak. Bisa? Pesenin kamar. Pesenin kamar, bawa ke toko HP, beliin. Mak, pulang saya ongkosin bertiga 1.500.000. Alhamdulillah ya Allah. Ya Mama Allah, pulang ya Allah. Mama datang kemari 1.050.000 plus naik Grab 350. Saya ganti mak 1.500.000. Kan harusnya 1.400.000. Saya ganti 1.500.000. Jadi pulangnya saya ongkosin 1.500.000. Datangnya saya ganti biayanya 1.500.000. Jadi mak saya kasih 3 juta. Bos ambil bos 3 juta. Mana? Suster ambil 3 juta. Ya Allah, ya Allah. HP baru plus transportnya saya ganti. Jadi pulang saya kasih ongkos ya 1,5 juta. Berapa hari? Maunya Kamarnya saya siapin. Sampai hari apa? Jumat. Kalau Jumat mendingan gantiin aja yang orang itu kan ntar malam kan berangkat nih. Oh iya. Kan kita udah bayar, tinggal gantiin aja. Biar tempat di situ dia. Biar di situ. Bisa gak begitu? Diobrolin. Kalau gak bisa ya kita tetap bayar. Sementara sewa dulu semalam. Semalam sewa, nanti besok gantiin. Ya. Kasih 3 juta. Mana? pagi saya mau testimoni. Boleh, nih mah. Pak, 3 juta. Ambil. Nih, pegang dulu. Sedulur bukan, tonggo bukan, konco sekolah bukan. Sip 3 juta ya, Mak. 3 juta. Oke? Sip. Yo, testimoni. Mana mic-nya? Terkabul. Ini namanya Haji Marco, Mak. Banyak pesah ya. Apa? Uang bahasa apa? Madura. Madura. Pasek. Kasih. Pasek. Banyak pasek ya. Amin. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba testimoni. Ya, saya J, jualan testimoni J. Dari sini J. Testimoni. Dari sini. Testimoni, yuk. saya jualan kaki lima selama 20 Jualan kaki limanya di mana? di Pasar Gresik. Pasar Gresik. Iya, Iya. Di depan apa di dalam pasar? di depan tukunya orang. Di depan tokonya orang. Depan toko apa jualannya? Bentar ya bos, 5 menit. Di depan tukunya orang, di depan itu jualan tas. Jualan tas. Iya, kalau saya kaki lima jualan celana dalam, BH, baju anak-anak sama kaos kaki. Ya. Selama 25 tahun nggak ada rasanya gimana batine duwe iki gak ono. Alhamdulillah ikut ilmunya Bapak Haji Dwi banyak tercapai. Ya. Mau cari untung 5.000 diparingi gampang. Ya. Yang dulu nggak mau pakai ilmu Bapak Haji Dwi, mau cari untung 500 rupiah, angel. Alhamdulillah sebelum saya berangkat ke pasar, bangun tidur sebelum saya nginjak Kaki. saya usap. Pembeliku nurut manut katut opo sing tak omong. Colek alat laminnya, Colek alat taruh di kelamin. mulut kita. Taruh di mulut. Colek alat laminnya, taruh di mulutnya. Iya. Sambil ngomongnya gimana? Pembeliku nurut manut katut piro regoe gak nawar. Ya. Alhamdulillah. Ulangi lagi, agak kencang. Pembeliku nurut manut katut dibayar tunai. Dilap 9 Nggak kali. nawar. Nggak nawar. Ikut Alhamdulillah. manut omongan kita. Omongan kita. Harga BH 45. Udah
35 saya ambil 3 105.000. Alhamdulillah. Melebihi asli BH jualnya 25. Dia langsung nawar 35. Alhamdulillah banyak untungnya. Berarti kan alat kelamin mbaknya manjur. Wis mbrojol keluar 5 plus iso nglarisin dagangan. Aku pesen ono 6 pora. Nek ono dibungkus 5. Terus apalagi merakiti ilmu RDI selain Air itu? cebokan. Air cebokan Selalu gimana? saya siram-siram di depan toko, di Ya. depan pasar. Ya. Tetangga depan yang jualan tas kan ada konslet sama saya. Itu setiap hari kalau nyiram itu baunya menyengat, bau basin. Terus saya nggak lihat orang, wis sepenting saya siram-siram. Ya. Siram. Pembeliku banyak, borong. Pembeliku banyak, borong. Alhamdulillah lancar. Lancar. Wow, tepuk tangan dong, Bos. Wow. Ada yang kelihatan, Kaji Soleh. Ya. Mbak, siram-siram apa itu? Air dari mana? Iya. Dukun dari mana? Alhamdulillah siram-siram iki atine adem ayem terentem. Duduk laris-laris ta. Alhamdulillah barokah. Iya. Alhamdulillah. Iya, jadi ucapan adalah doa, jangan bilang bukan, nggak boleh. Sedih, yang belakangnya ini sedih. Oh, Terus sedih. musuhan terus dengan ini. Semua dibilangin, semua kan teman-temannya sedih. Musuh banyak, tapi saya nggak remasa bertengkar. Tapi dia sakit hati, nggak tahu sakitnya hati itu apa, salah saya itu apa. Ya. Sampai pakai minyak wangi, di dada itu sakit. Saya bilang Allah pasti kuat. Saya yakin. Terus kalau suami saya kalau bilang, ampun nih, gak kuat dodoku, gak usah mengeluh. Apa kode sama aku cek sabari, aku udah sabar. Aduh. Jadi saya kalau bangun tidur saya usap. Nurut, manut, kadut, Suami. Ya. Suami. Iya. Jadi kalau saya bilang apa, nurut. Nurut. Hasilnya? Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Anak gitu. Yang tua Alfi. Alfi itu sudah umur 24 tahun, dilamar orang nggak jadi. Terakhir ada ngelamar anak kerja Sapam Petro. Ya, Petro Gresik. Ya, suka sama anak saya. Saya bilang, aku nak nggak judono sampean. Lek sampean gelem ya tak terima. Sama lek gak gelem ya aku gak maksa. Mau Bu, kakek 10 tahun tuwek. Gak nak, lek kakek sakmono ku ngomong, gendut. Angka 10 ambil aku. Aduh. Nggak mau. Saya bilang, ya Allah, berikanlah jodoh yang sayang ke anak saya. Terus mau dijodohin sama misanan saya nggak mantap, anak saya nggak mau. Sudah umur 24, anak iki gak kawin dek ya opo, wis ta pasti ono jodone pasti. Saman kudu gak oleh benci Mas, gak oleh susah, pasti ono jodone. Saman kok cek entengi sih dik ngomongi dik. Kok cek anu nih sampean, wis ta yakin. Allah pasti nulung sampean, pasti. Anak sampean pasti ono jodone. Gitu. Alhamdulillah. Masih belum ada jodoh yang mau direncanakan sama mau misanan, tapi saya nggak mau. Disuwuk aja tiap hari. Dapat yang ganteng, dapat yang sayang, dapat yang punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, yang soleh. Terus begitu. Tiap hari sampai 99 hari, tiap hari. Tapi kadang baru 20 hari manjur. Kadang baru 10 hari manjur. Terus kalau pas bangun tidur jadi Saya banyak usap bangunnya di bisa awal. bibirnya. Hah? Usap ke bibirnya. Oh, ke bibirnya. Melek. Apa Bu? Apa nak? Jadi saya kasih ke kakinya. Kakinya. Ya, saya kasih ke kakinya. Masih berapa hari? Ya.
Sambil kalau dia makan, misalkan dia lagi makan, mbaknya lewat. Mbaknya remes dulu di belakang, jangan berkelihatan. Diusap kepalanya. Nggak keras kepala. Mano. Omongannya sing halus. Diusap di kepala. Pura-pura kita sebagai ibunya sayang. Padahal kita lagi ngobatin. Naik ke pelaminan tahun ini. Amin. Dapat orang yang paling sugih di Gresik. Anak semata wayang. Gitu, manjur. Ini udah dipraktekin kok sama tamu-tamu dan berhasil kok. Tinggal ibu aja praktekin, ya. Bisa? Bisa. Apalagi testimoninya? Anak saya yang nomor 4, Ilham, laki-laki. Kalau datang dari pondok, pasti mainnya itu kemana-kemana. Saya bilang, melek dulu kok ado-ado nak, saya kok usum penculikan, diam. Nanti main kemana? Saya usapin. Nurut, manut, katut, apa sing tak omong. Nurut, manut, katut, apa sing tak omong. Alhamdulillah nurut. 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 Iya. Kalau bisa jangan hanya nurut, manut, katut aja, tapi rezekinya banyak. Rezekinya banyak. Nanti rezekinya dititipin sama mamahnya. Amin. Rezekinya dia ada di kita. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Kita bisa beliin sepatu, baju bagus. Nanti kita bisa beli HP bagus. Bisa? Bisa. Ada lagi testimoninya? Anak yang nomor 5 mau balik ke pondok pasti rewel. Oh iya. Ya, sama yang 3 nomor tahun. 4. Umur 3 tahun perempuan. Sekarang sudah 5 tahun. 5 tahun. Sudah 2 tahun ada di pondok. Oh iya. Kalau Ilham sudah 4 tahun ada di pondok. Oh iya. Yang kecil-kecil sudah saya masukkan ke pondok Oh, iya. Sidayu. Semua. Mulai pertama sampai kedua. Alisa sama Ilham kalau balik ke pondok pasti rewel. Jadi sebelum saya mandi, saya colekin. Lek balik nang pondok ndak rewel. Ya. Lek balik nang pondok ndak rewel. Nurut, manut, katut apa sing tak omong. Alhamdulillah kalau balik ke pondok ndak rewel. Nggak rewel. Alhamdulillah. Nah, tinggal dipraktekin terus ya. Nggih. Pasti ya. Pasti. Nah, sekarang mbaknya, ibu, bapak dianterin sama staf saya namanya Lukman sama supir saya ke toko HP. Alhamdulillah. Pilih HP mau yang warnanya apa. Nanti nggak usah bayar, dibayarin sama Lukman. Langsung pasang SIM card, langsung setel. Kamar hotelnya udah saya siapin. Kamarnya buat nginep nanti malam. Sampai Bayar. hari apa bebas, sampai Jumat boleh, sampai Sabtu boleh. Bayar berapa, Pak? Nggak usah bayar, gratis. Alhamdulillah Allah. Makannya nanti ikut di kantin boleh, ikut makan di masjid boleh, bebas. Mau di kantin boleh, bebas. Bisa? Bisa. Nginep hotelnya gratis. HP-nya juga gratis. Alhamdulillah. SIM card-nya juga gratis, nanti diajarin. Oke? Nggih. Sip, terkabul. Amin. Alhamdulillah. Terkabul. Pakai HP baru, ini tak kasih centong sama uang bibit. Terkabul ya. Tadi saya humor ya. Semangat ya. Boleh Bu. Ya. Terkabul. Di bawah nih, Mbak. Ya. Boleh Mbak. Makasih testimoninya. Haji Ya. Ya di bawah. Oh, Centongnya. Satu-satu. Nanti liatin centongnya, kalau lupa caranya Haji Marco. Ya di bawah. Iya. Ini talesnya nanti dibawa ya. Ya nanti kita. Nanti aja ya. Ditaruh di kamar nanti ya. Dibawain. Sekarang beli HP dulu. Beli HP dulu. Samsung. Ya. Beli HP Samsung ya. Ya. Ayo. Tinggal di mana? Tangerang. Ayo duduk. Sebelah situ. Yang tahu YouTube siapa dulu yuk? Oke, Mbaknya. Mbaknya kesini sama siapa? ini sama adik. Adek. Jadi adeknya belum tahu RDAY. Belum. Jadi yang tahu mbaknya. Kok mau dibawa? Kok diajak mau ke RDAY? Gimana ceritanya? Pas kakak ngasih tahu. Pakai mic-nya. Pas Gimana? kakak ngasih tahu itu,
langsung lihat beberapa video dari YouTube gitu. Tapi belum rezeki ya ke sini, baru sekarang bisa ke situ. Baru sekarang. Nah, mbaknya kok ketemu YouTube-nya RDI di mana? Deketin mic-nya. Suka scroll gitu. Iya. Tertarik. Terus ngebuka tentang permasalahan orang-orang. Oh iya, ini kayaknya tertarik gitu. Ya aku akhirnya ke sini. Oh iya. Udah pernah juga ke sini sekali. Sekali. Tapi udah lama sekali. Ke atas atau di mana? Pas lagi testimoni. Oh, di atas. Ikut. Ikut. Oh iya. Nah, sehari-hari mbaknya apa kegiatannya? Tadinya kan dagang. Yang dijual? Empek-empek. Empek-empek di mana jualannya? Ya di depan rumah sih. Oh iya. Empek-empeknya beli. Bikin. Oh, bikin sendiri. Nah, kok bisa bikin pempek? Itu kan makanan Palembang. Iya, ini yang empek-empek anak SD aja. Oh, yang dalamnya itu Telur pepaya. Yang enggak telur ya. Oh, telur. Tapi nggak pakai ikan. Oh, nggak pakai ikan. Jadi berapa satu potong harganya? Pokoknya satu porsi itu 10.000. 10.000. Isinya berapa tuh? 3. Oh iya. Kapal selam, Sama panjang, lenjer yang sama bulat. Lenjer itu. 10.000. Jualan pempeknya seporsi. Oh iya. Terus di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak sama suami. Sama anak sama suami. Nah, suami apa kegiatannya? Ya pegawai aja, pegawai biasa. Pegawai biasa. Anaknya berapa? 4. Nah, ini sekarang maksain ke RDI, apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya ntar satu-satu ya Pak ya? Ya. Nah, kalau saya hajatnya memang punya hutang. Utangnya berapa? Ya lumayan hutang kayak di koperasi gitu. Jaminannya apa? Jaminannya ya gaji. Hah? Gaji suami. Oh, gaji suami. Slipnya? Iya, slipnya. Oh, dijaminin. Dijaminin. Nah, berapa sih utangnya, inget-inget dulu? Adalah Sampai berapa? 150-an gitu. Buat apa tuh utang 150 kalau boleh tahu? Buat beli rumah sama tempat usaha ini. Buat beli rumah sama buat tempat usaha ini. Jadi rumahnya tinggal di mana? Kalau saya di Parung. Di Parung. Oh iya. Jadi selain ke RDI hajatnya utang, apalagi hajatnya selain utang? Sama ini masalah rumah orang tua. Cuman kan dikuasain sama satu orang. Siapa? Kakak. Di mana rumah orang tuanya? Rumahnya di Ciputat. Ciputat. Kakak kandungnya nguasain. Yang nomor 2, kakak kandung nomor 2. Nah, orang tuanya masih hidup gak dua-duanya? Dua-duanya udah nggak ada. Udah nggak ada. Harusnya itu rumah dijual bagi warisan. Iya. Tapi dikuasain sama kakak nomor 2. Selain itu apa lagi? Sama anak ini punya kerjaan, tapi selalu dia yang kena pengurangan gitu. Anak? Oke. Selain itu apa lagi? Penyakit juga. Apa gatal. sakitnya? Sakitnya apa? Gatal semua ini kalau udah itu. Gatal semua? Gatal semua kalau. Kata dokter apa sakitnya? Dibilang sih alergi, cuman udah minum itu nggak sembuh gitu loh. Udah minum obat tapi nggak sembuh? Ada anti alergi apa. Oke. Nah, mbaknya nih dagang pempek udah berapa tahun kalau boleh tahu? Udah ya mau setahunan lah. Sebelumnya apa? Sebelum dagang pempek? Kegiatannya? Ya ibu rumah tangga aja. Oh, di rumah? Di rumah. Oh iya. Nah, ini selain itu ada lagi gak hajatnya? Anak tuh supaya ya nurut, agak dikasih tahu ngerti gitu. Anaknya? Kadang nggak nurut? Nggak nurut, kadang agak ngebangkang. Ada mengebantah.
Selain itu, selain anak ada lagi hajatnya? Supaya suami kerja tuh nggak dijolimin gitu loh Pak. Contohnya dijolimin Jadi gimana? kayak soal absen, rajin, ada surat dokter tapi dibikin alfa. Oh, dibikin bolos. Terus apa lagi? Biar berkah selamat aja dunia akhirat aja. Terus apa lagi? Yang utama sih emang biar lunas hutang. Itu ya anak-anak lurus berkah selamat. Sama rumah bisa kejual itu aja. Nah, rumah yang mana mau kejual? Rumah warisan? Orang tua karena kan udah pada apa sih? Ya ribut juga ya. Karena dari 7 bersaudara, kita semuanya mau dijual, dibagiin aja. Cuma yang tinggal di situ kakak itu yang masih di situ tuh yang masih mempertahankan. Itu udah berlangsung lama, udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun? Oh iya. Poki, ini mobil koplingnya itu kan kayak yang jebol, master koplingnya Poki. Nah, mbaknya kemari ngajak adiknya. Adiknya kok mau nih diajak ke RDI? Apa hajatnya kalau boleh tahu? Lebih Mbaknya, masnya. Kalau saya sih ya emang hutang ya gitu. Maksudnya dari semua itu. Nama mbaknya siapa? Andriana. Andriana. Iya. Masnya namanya siapa? Yudi. Yudi. Oh iya. Yudi Wibowo. Iya. Oh iya. Terus hajatnya apa? Yang utama itu ya ada hutang yang harus dilunasin minggu ini gitu. Nominalnya agak besar gitu. Dan yang kedua itu saya kan kerjanya itu nyari proyek gitu. Dalam artian saya kerja di interior design, kontraktor gitu. Dan kerja sama kakak kandung sama abang. Tapi tidak ada kesejahteraannya. Nah, saya sih pengennya gitu berdiri sendiri dengan nyari proyek sendiri segala macamnya gitu. Tapi kan terkendala dengan dana. Gitu. Jadi maksud kedatangannya ke sini ingin melunasi juga hutang-hutang saya yang udah sekian lama dan banyak. Dan tambah lagi biar punya modal untuk saya berdiri sendiri, cari proyek, cari vendor-vendornya gitu karena ya, contohnya masnya kerjain proyek apa? jadi kayak interior itu kayak bikin kitchen set, terus bikin podcast, terus juga bikin podcast. Iya. Podcast tuh kayak gimana? Kayak ruangan studio gitu. Oh kayak gini. Gitu. Nah terus juga renovasi kantor, rumah, bangun Nah ruko. tuh sendiri atau kerja sama orang masnya? Sekarang ini kerja sama kakak kandung tapi tidak diperhatikan segala macam. Nah gitu. kerja sama kakak kandung mbaknya, masnya bagian apa di lapangan? Contohnya ngerjain apa tuh kalau di lapangan? Pengawas. Jadi kalau tukang butuh mandor. Betul. Jadi kalau butuh material segala macam sampai dari surat izin pengerjaan di gedung-gedung segala macam itu saya yang ngerjakan. Kalau yang gambar? Yang gambar ada tersendiri gitu arsiteknya dan kemarin habis lebaran itu juga 2 orang arsitek keluar gitu karena kecewa dan kita ini mau kolaborasi mau bikin perusahaan sendiri sama arsitek itu sama masnya. Iya. Waduh. Tapi ya itu terkendala dengan dana ya itu seperti yang saya bilang sama abang kandung pun tidak ada kesejahteraannya itu malah lebih condong ke orang lain. Gitu. Sama saudara kandung nggak ada kesejahteraannya. Betul. Nah ini datang ke RDI pengen hajat punya modal sendiri. Punya modal sendiri, yang lebih khususnya lagi sih ada utang yang jatuh tempo minggu ini. Berapa utangnya? Lebih kurang 20 juta. Iya. Waktu itu buat apa utangnya? Jujur
untuk proyek gitu. Jadi uang proyek ini saya sisihkan ke sini dulu gitu. Dan saya sedekahkan karena ya semoga berkah gitu untuk ininya dan bisa manjang untuk Nah ini yang sedekah 10 juta siapa nih? saya. Oh masnya. Maksain nih sedekah 10 Betul. juta. Gimana ceritanya bisa maksain kalau boleh tahu? Nggak tahu ada bisikan, bukan bisikan atau ya dalam hati nurani. Yuk coba gitu, karena ini anak yatim loh gitu. Siapa tahu. Udah lihat tadi anak yatim? Sudah. Seneng nggak? Alhamdulillah senang. Kemarin pun juga udah kesini. Oh udah. Tapi kapan? Kemarin sore. Kemarin, tapi keburu sore. Hari Selasa. Iya. Ya keburu sore. Keburu sore. Oh iya. Jadi udah habis waktunya suruh pulang. Oh iya. Oh jadi masnya nih setelah lihat YouTube saya dari kakaknya, terus masnya perhatiin, terus akhirnya ini maksain nih sekarang datang ke RDAY. Betul. Sedekah 10 juta nih. Betul. Harus bos, kalau di RDAY harus maksa, karena hajatnya maksa. Ibu tadi tuh yang nenek-nenek tadi dua suami istri yang lama banget sama putrinya itu dari Pasuruan. Putrinya yang ngenalin ilmu RDAY ke mama papahnya. Mama papanya nggak punya HP. Cuman diajarin doang sama putrinya yang dari Gresik. Praktekin ilmu RDAY, mau jual tanah. Tanahnya nggak laku-laku. Dia praktekin ilmunya yang ngasih tahu anaknya yang dari Gresik. Padahal dia belum nonton YouTube saya nih, belum tahu. Ibunya bapaknya belum tahu YouTube, kan dia nggak punya HP. Dia praktekin tanahnya laku, dibayar tunai. Dari hasil jual tanahnya dia paksain ke RDAY. Dan saya tanya, apa yang udah dikabulin sama Allah ke putrinya? Dia cerita tuh tadi yang udah terkabul banyak banget. Tanda terima kasih saya beliin HP. HP kamu apa? Oppo. Berapa harganya? 600.000 katanya. Gue beliin Samsung yang bagus. Sekarang saya anterin supir saya beli Samsung. Tanda terima kasih saya sama Allah. Dia belum nonton YouTube saya, tapi dia maksain meraktekin ilmu RDAY. Air cebokan dia siramin ke tanahnya. Laku bos. Biasanya yang beli tuh ibu nyai, bayarnya dicicil, betul? Ini dia bayar tunai bos, 250 juta. Biasanya dicicil. Saya bilang kok ibu berani, nekat. Saya nekat. Walaupun datang ke RDAY perjuangan kata dia. Kan dari Pasuruan naik kereta sejuta 800 bertiga. Dia nyari bus yang murah, dapat 1.050.000 bertiga, malah dapatnya eksekutif, dapat selimut. Tapi nyas dikit taruhnya di Kampung Rambutan. Dia paksa, Ya kelebihan lanjutan kan. Iya, akhirnya dia kesini naik Grab. Naik Grab kesasar sampai belakang tuh. Kan dulu pintu gerbangnya di sini, jadi dia lihat Google Map ke belakang, muter lagi. Udah ditutup ya? Iya, tutup. Jadi depan. Nggak hanya itu, bos. Dia mau berangkat, herannya ngorek-ngorek kuping. Kapasnya ketinggalan di dalam. Dia ke dokter. Harusnya jam 10, dokternya datangnya jam 12. Kan perjuangan tuh. Udah deh, nggak usah ke Bogor. Kuping gue sakit, kata gitu. Tapi dia paksain, harus bisa. Bisa tuh tadi. Saya kasih hadiahnya HP. Dua. Anaknya saya kasih yang, karena kan anaknya yang nonton YouTube saya. Ibunya nggak nonton YouTube, karena kan nggak punya HP. Nah dia paksain tuh. Nah dia punya cucu. Namanya Hafiz ya. Fit, kalau kamu nakal, mak tuh neneknya punya duit 10 miliar terus diucap. Herannya ada aja duit. Nah saya mau bos sama mbaknya coba praktekin ilmu kearifan lokalnya RDAY. Nanti diajarin, bos ajarin bos. Harus terkabul pulang dari sini. Itu aja tadi yang dari Pasuruan kan belum datang terkabul. Sama yang tadi yang nginep di sini orang Riau. Jadi orang Riau, istrinya meraktekin ilmu RDAY, diamuk sama suaminya. Kamu ngapain dagang gorengan? Bukan nonton YouTube.
akhirnya dibentak-bentak. Anaknya yang kelas 4 SD kasihan lihat mamanya dibentak-bentak sama papahnya. Dia bilang sama mamanya, mana mah HP-nya, aku yang belajar aja. Jadi yang belajar ilmu YouTube RDI anak yang umur kelas 4 SD. Dia praktekin. Pasti punya duit 100 juta buat ke RDI. Pasti punya duit 100 juta ke RDI. Nyumpahin dia. Pasti punya duit 100 juta. Terkabul bos punya 100 juta. Sekarang berangkat ke sini dari Riau, iya betul? Iya. Di bawah. Sekarang lagi nginep di bawah. Saya bilang lu belum pernah ke RDI tapi cair 100 juta. Iya, saya meraktekin sumpah serapah katanya. Udah pernah belum lihat orang yang nyumpahin? Sudais, awas kalau kamu nakal nanti jadi imam Masjidil Haram. Kan dia terkabul tuh jadi imam Masjidil Haram. Kalau saya Poji, awas kalau Poji main air papa punya mobil Robicon. Kan saya punya Robicon. Nah dia meraktekin itu. Tak cair 100 juta. Nah bapak sama mbaknya harus meraktekin ilmu RDI. Ajarin bos. Ya, 1, siap. 2, 3. Siap. Ya kemarin kita kan juga cair 100 juta itu ceritanya kan belakang dia. Jualannya gorengan kayak Gorengan, kalau yang itu. tadi gorengan juga nih yang tadi. Iya. Yang tadi gorengan, bapak sama ibu nih dagang gorengan. Jaga gorengan maksain ke sini. Kalau ibunya anaknya ini dagang bahan baju, dagang baju, BH, celana dalam, tapi ngemper di toko Laris. orang. Setelah praktekin ilmu RDAY laris sampai tetangganya pada ngiri. Pada ngiri. Paling laris dia. Pakainya apa? Ilmu RDAY, cebokan. Gitu. Laris dia. Alhamdulillah. Nah, ini semua kan tentang kemantapan, keyakinan, konsisten menjalaninya. Kuncinya di situ. Jadi Bapak dan Ibu, kunci dasar ilmu RDAY itu untuk hajat kita terkabul. Kuncinya adalah kita harus bikin takjub Allah. Kunci dasarnya di situ. Kenapa? Karena kalau kita bikin takjub Allah, pasti Allah akan bikin takjub kita juga. Di luar akal. Apa saja bisa Allah bikin jalan untuk kita dapat hajat kita terkabul. Jadi harus bikin takjub Allah. Bikin takjub itu apa namanya maksudnya? Apa yang tidak biasa dikerjakan oleh orang-orang tidak terbiasa mengerjakan itu kita kerjakan. Jadi luar biasa begitu ya. Jadi tidak biasa-biasa saja. Marco. Tapi harus lebih, harus di atas yang dikerjakan orang lain. Apa itu? Yang pertama dengan sedekah ekstrim, yang kedua dengan ibadah ekstrim. Kalau bisa dua-duanya lebih manjur, tapi kalau kita masih belum ada rezeki longgar, walaupun kita maksa, kita paksain dulu dengan ibadah ekstrim dulu. Apa itu ilmu dasar RDAY? Ada 3 hal yang dasar 3 ini aja akan membawa hajat terkabul pasti. Yang pertama, bangun jam 00, jam 12 malam, senyum, mandi malam, mandi pagi karena sudah dilewat jam 12, namanya sudah pagi. Jadi kenapa harus jam 12 bangunnya jam 00? Karena itu perubahan iklim dari waktu malam berubah ke waktu pagi. Sehingga ingat kan kalau kita tahun baru, jadi berubahnya kan nunggu jam 00 itu. Tidak tidur mulai sore, persiapan untuk kembang api sama mercon. Nah, apa mercon itu? Petasan. Petasan. Itu merubah dari tahun
ke tahun berikutnya. Ini dari kemarin kita posisi seperti apa, perubahan itu. Jadi jam 00 kita bangun. Di saat orang-orang sedang mau tidur, sedang lelap-lelapnya tidur. Itu yang namanya salah satu bentuk ekstrim, luar biasa. Apa yang kita lakukan tadi? Senyum, ucap syukur, mandi, kasih daun pandan 9 lembar, sholat muslim, ya, sholat tahajud witir, baca Al-Quran menuju 12 juz targetnya. Kalau sudah terbiasa bisa, kalau belum biasa belajar mulai dari 1 juz, mulai 2 juz, mulai 3 juz, pasti bisa menuju ke 12 juz. Kenapa angka 12? Karena biar menyatu, kita mengingat bangunnya jam 12, baca Qur'annya juga 12 juz, pasti bisa menghantarkan hajat kita terkabul. Apakah sekedar ini sesuatu yang disampaikan Pak Haji? Tidak. Ini berdasarkan juga atas petunjuk yang diberikan Allah lewat surat Al-Muzammil ayat 1-6. Nanti untuk memantapkan keyakinan nambah dibuka di situ. Suratnya Al-Muzammil ayat 1-6. Intinya bangunnya di situ disebutkan jam 1/2 malam. Suruh sholat dan suruh baca Quran. Ayat yang ke-6 ini yang harus menjadi motivasi kita. Apa kata Allah? Bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental kita, mental baja, tangguh, tidak mudah goyah, tidak mudah mereng-mereng, tegak lurus. Dan ucapannya sangat mantap. Maksudnya, karena kita dengan baca Quran, maka lidah kita ini lidah yang terlumuri dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga ucapan kita jadi manjur, ucapan kita berwibawa, ucapan kita didengar oleh Allah, hajat kita dikabulkan Allah. Mantap, apa yang kita tuju cepat dikabulkan Allah. Itu kata Allah di Al-Quran begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihkan hati kita, diri kita dari sifat yang tidak baik, sifat busuk. Ada sifat itu, ada 18 sifat itu. Itu harus benar-benar bersih, tidak ada. Karena satu sifat aja mendominasi diri kita, itu sudah menutup pintu rezeki kepada kita. Ada saja. Kita sudah usaha mati-matian, sudah beribadah mati-matian, sudah bersedekah luar biasa ekstrim, tapi kalau ada nilai negatif satu saja, itu sudah meruntuhkan perjuangan kita tadi. Kalau di ilmu matematikanya kita sudah punya nilai 1000, tapi kena cross kali min 1, negatif 1, hasilnya sama dengan minus 1000. Kalau permainannya anak-anak, permainan ular tangga, kita sudah meniti dari angka 1, 2, 3, 4 lompat ke atas ini, sudah mau ke ujung sana, tapi kita kena minusnya, kena buntut ular, turun lagi, jatuh ke sana lagi, jauh, kena minus lagi, jatuh lagi. Itu yang harus kita bersihkan. Hatinya harus legowo. Tidak boleh ada satupun
Jangankan 5, jangankan 18, satu saja sudah akan merusak amal ibadah dan perbuatan baik kita semua. Caranya seperti apa? Caranya Pak Haji ngajarin dengan sholat tobat. Tidak sekedar merengek kepada Allah atas kesalahan kita, tapi kita dengan sholat tobat. Karena itu 18 sifat yang dirumuskan Pak Haji, maka kita gerus, kita koret sifat itu dari dalam diri kita dengan sholat tobat sebanyak sifat itu 18. Jadi sholat tobatnya 18 dari maghrib sampai isya. Ini waktu yang manjur, waktu utama untuk menghabiskan sholat tobat 18 itu. Tapi kalau ternyata waktu maghrib isya ada kegiatan, ya diganti dengan waktu yang lain. Dari 18 itu ambil 5 sifat dominan. Apa yang ada di Bapak Ibu? 5 saja. Mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih, misal ini contoh. Maka 5 sifat ini ada tambahan menghapusnya karena ini keraknya lebih kuat. Jadi kalau habis sudah keramik masangnya, keraknya lebih, bekas semennya tukangnya kempros, semennya banyak di situ, gosoknya kan lebih banyak itu. Beda dengan yang bersih, tetap disapu kan? Tetap disapu. Walaupun sudah ini satu sapu dulu, bersihin dipel, nah ini digosok ini. Yang nempel banget digosok. Masing-masing dengan 10, 10, 10, 10, 10. Ada 50. Waktunya habis subuh, terbit matahari, ya antara jam 5, jam 6, kadang kan nggak mesti kan terbit jamnya itu. Sholatnya waktu itu. Dimulainya, dicicil 10, 10, 10, 10, 10 sampai mau tidur. Sesuai dengan waktu luang kita. Jadi jumlahnya jadi 18 plus 50. Niatnya tidak boleh borongan, niatnya satu-satu. Setiap sifat diniatkan satu persatu. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Allahu Akbar 2 rakaat, salam, dapat 1. Kedua, ketiga, keempat sama seperti itu sampai ke yang 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka bermuka suntuk. Selesai 18. Yang 50 berikutnya di waktu yang lain. Apa hubungannya sholat tobat mohon ampun dengan hajat terkabul? Apa hubungannya? Yang jelas sholat tobat membersihkan diri, mohon ampun. Nah, mohon ampun itu menjadi pintu rezeki kita. Karena dengan mohon ampun Allah akan melipat gandakan harta Bapak. Dilipat gandakan harta kita. Itu ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Jadi kalau dibalik pemahamannya, kalau kita punya hajat, pengen punya rezeki yang banyak, pengen harta kita dilipat gandakan Allah, diperbanyak rezeki kita, maka kata Allah, mohon ampun, bersihkan diri dari sifat yang tidak baik itu. 1, 2, gampang kan? Tapi harus konsisten, istiqomah. Sholat, Bapak Ibu, meditasi, afirmasi, mensugesti diri kita bahwa hajat kita pasti dikabulkan oleh Allah dengan penuh keyakinan.
tidak meratap, dengan tidak merengek. Syukur, kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan dilipat gandakan, akan ditambah yang lebih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Syukur. Jadi ngucapnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dengan mengangkat kedua tangan kita. Ayatnya artinya apa di hadisnya? Jadi ini ada motivasi yang diberikan oleh Nabi di hadis Rasulullah. Nabi menyampaikan, sesungguhnya Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah sementara Allah belum mengabulkan. Allah malu kalau kita mengangkat kedua tangan, apalagi diiringi sudah mengerjakan yang 1, 2 tadi. Jadi kita ucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah telah memberikan saya pendapatan 10 miliar setiap bulan. Terima kasih Allah, rumah saya 1000 meter di dalamnya ada kolam renang. Terima kasih Allah, mobil saya Pajero Sport Dakar. Padahal belum dikabulin. Punya modal 10 miliar buat modal usaha sendiri. Jangan join sama arsitek, saya nggak setuju. Sendiri. Arsitek kalau mau ya lo kerja sama gue, nggak ada join-joinan. Karena orang join pasti bubar, betul? Iya pasti. Lanjut. Jadi dengan mengangkat kedua tangan, kita bikin Allah malu. Pasti dikabulkan. Karena ucapan Nabi adalah atas wahyu. Jadi kalau ini hadis pasti benar adanya dan Allah malu melihat kita mengangkat kedua tangan mohon dan Allah tidak mengabulkan. Jadi 3 hal ini yang harus dikerjakan supaya hajat cepat terkabul. Ingat 3. 1. Bangun jam 00 dan rangkaiannya sholat, baca Quran. 12 juz. Kalau belum 12 juz jangan minder, nggak bisa baca 12, mulai dulu. Cicil. Seperti mau beli motor DP 20 juta. Wah, nggak punya uang 20 juta, nekat kan? 1 juta pulang bawa motor. Nah. NMAX. DP 1 juta. Tinggal tonggone pada sirik. Yo apa kerjane duwe mobil PN NMAX gitu. Jadi sama targetnya 12 juz. Karena bangunnya jam 12. Mulai dari 1 dulu. Besok bisa 2 dan seterusnya. Yang kedua, bersihkan diri dengan sholat tobat, karena itu pintu rezeki Allah akan melipat gandakan. Angkat kedua tangan untuk sugesti, afirmasi, hajat telah Allah kabulkan. Bisa ya? Ingat, harus ingat. Nah, dari yang diterangin sama Bapak, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Kalau saya yang nomor 1, karena jujur saya buta huruf Arab. Nah, bisa gak buka dulu Al-Quran, buka dulu. Jangan dibaca, buka dulu selembar, 2 lembar. Sambil nanti beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Kalau Al-Quran kan bacanya dari kanan. Kalau bahasa Indonesianya bacanya dari kiri. Alif, lam, mim, dalikal. Boleh, masuk nggak boleh. Terus ini Pak Haji, kalau saya jadi bingung ceritanya, soalnya gak apa-apa. Yang pertama itu kan saat ini kan saya ngojek, ya, gitu, pulang sampai jam 2, jam 3 pagi, karena saya menghindari kakak, jujur aja menghindari kakak yang tinggal di rumah.
Oh, lo serumah? Serumah, karena yang tinggal di rumah orang tua cuman saya sama kakak ini, gitu. Itu karena saya tidak bisa ngasih uang yang dipinta sama dia untuk bayar listrik. Iya, operasional. Jadi saya gimana ya ngomongnya? Lebih baik di penjara gitu istilah kasarnya daripada saya tinggal sama kakak di rumah ini gitu, karena apapun semua sulit, sampai saya pun Ketika tubuh membutuhkan cairan secara cepat, elektrolit dan karbohidrat yang hilang perlu digantikan. Dan sistem kekebalan tubuh harus diperkuat. Minum Yusiwanto Lemon Water. untuk mau nyeduh kopi aja pakai kayu bakar depan rumah. Gitu. Jadi saya memang makanya saya memaksakan diri yang dimana saya pun nggak tahu nih gitu. Jujur aja ya, dengan sedekah saya ini semoga bisa mendapatkan yang lebih baik. Bisa, pasti bisa. Jadi gini bos, sekarang gimana bikin tajub Allahnya biar cepat terkabul? Iya, karena Kan- ini loh. Kan udah sedekah ekstrim. Bisa gak minimal ada ibadah ekstrimnya? Kalau yang selama ini saya kerjakan itu kalau saya pulang ngojek, saya kan sholat, terus ya sholat taubat dia, istighfar, terus selawat gitu. Itu aja yang saya kerjakan selama ini. Nah kalau untuk urusan mandi atau apa, saya berdua sama anak saya ini aja bisa dibilang mandinya itu cuma 1 gayung atau 2 gayung. Karena akan selesai keluar kamar mandi pasti kena omelan segala macam. Karena saya nggak ngasih uang untuk bayar listrik. Sedangkan kalau mau hitung-hitungan pemakaian listrik itu kan lebih banyak dia dengan anaknya yang di kamar itu dipakai AC segala macam. Kalau kami berdua, saya sama anak saya hanya kipas angin 2 dan ngecas HP. Tapi saya dipintakan uang 500.000 Sebulan. gitu. Jadi jujur ini kakak kandung saya juga, sampai saya pun numpang nyuci baju aja di pom bensin, kadang di musola. Orang di rumah juga sih. Bingungnya gini, dia mandi jam 00 itu, sedangkan dia gak boleh pakai air. Oh. Gitu. Gak bisa, dia untuk ngambil air segayung aja udah ketahuan. Nah itu makanya saya ya sebelum tadi saya memberanikan diri gitu dengan resiko. Jujur ini baru aja di WA saya. Jangan lupa ya minggu Senin pengembalian dana yang 20 juta. Iya, insya Allah gitu. Jadi kalau dibilang saya kalau orang-orang bilang yang anak-anak jalan atau apa gitu, gue jual ginjal deh. Yang penting gue keluar dari rumah, gue bisa ngontrak sama anak gue, hidup gue tenang. Gue bisa ibadah fokus. Nah, dari yang diterangin Bapak tadi, yang mana yang bisa dikerjain masnya? Coba, yang paling gampang. Mandi pasti nggak bisa ya. Ya itu Baca Quran pasti nggak bisa ya, apalagi yang nggak bisa. Ya itu aja sih kalau yang Ya udah, kalau baca alhamdulillah sambil bawa motor, alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali sambil ngucap hajat. Pasti saya punya modal 10 miliar minggu ini. Pasti saya punya modal 10 miliar minggu ini. Bisa gak? Bisa, karena alhamdulillah juga saya udah melakukan selawat Jibril udah selama 5 tahun ini. Setiap di perjalanan biasa orang-orang pengen pakai headset dengerin musik, kalau saya selawatan gitu. Jadi mau kemanapun saya selalu ditemani dengan selawatan, tapi kalau ini akan saya ganti dengan alhamdulillah gitu. Nah, sholat 5 waktu jangan bolong bisa gak? Alhamdulillah sih, maka itu kan saya bilang saya berangkat itu jam 9 pagi saya berangkat, itu zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Saya masih bisa, tapi kalau subuh saya tergantung dari kakak yang di rumah gitu. Makanya kadang suka saya, udahlah gue bismillah aja. Sholat subuh gue diterima enggaknya karena keadaan gue yang bisa dibilang mungkin setengah bersih atau apa, lillahi ta'ala. Nah, berarti kan masih bisa sholat. Nah, bisa gak masih yang tadi diajarin, angkat tangan habis sholat. Terima kasih Allah, terima kasih.
saya udah dikasih modal sama Allah 10 miliar buat buka usaha. Terima kasih Allah, terima kasih. Padahal belum. Kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Karena setiap orang yang angkat tangan, Allah malu kalau nggak ngabulin doanya orang yang angkat tangan. Nah, bikin Allah malu dengan cara ngangkat tangan. Tapi doanya nggak boleh ngeluh. Kalau kita kan doanya ngeluh. Allah, gimana nih? Besok Senin jatuh tempo. Nah, nggak boleh. Terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah, saya udah terima dari Allah 10 miliar untuk modal usaha. Padahal belum. Nah, coba lu baca itu tiap hari. Sehari 5 kali. Atau sambil lu bawa motor, nggak sempet tangan ke atas, nggak apa-apa sambil naik motor. Terima kasih Allah, terima kasih. Siapapun yang memiliki masalah penglihatan dapat menggunakan ritual harian ini yang membuat para dokter tercengang. Jika Anda mengalami penglihatan Allah udah kasih modal gue 10 miliar. Padahal belum. Sambil nyetir motor ojek. Diucap diulang-ulang, diucap diulang-ulang. Buktiin sama semua orang bahwa ilmunya Allah di atas rata-rata. Orang harus kerja, saya nggak kerja. Emang ada Pak Haji, orang nggak kerja hajatnya terkabul. Gurunya sama muridnya yang anggur, coba cerita. Muridnya kerja, gurunya nggak kerja tapi makan anggur. Ya. Siapa namanya tuh sahabat Nabi? Saya Jadi ada kisah real antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Jadi kalau Imam Maliki, kalau Imam Syafi'i untuk bisa dapat hasil, dapat rezeki itu harus memeras keringat, harus menjual tenaga, harus bermandikan matahari. Tapi kalau Imam Maliki itu dia bilangnya iya begitu, tapi tidak harus, karena Allah memberikan rezeki itu dengan cara Allah. Tapi dua-duanya tidak salah, tinggal kita pakai yang mana, keyakinan kita. Kalau Imam Syafi'i keyakinannya, pendapatnya bahwa untuk dapat uang, untuk dapat sesuatu itu harus dengan bekerja. Karena perbedaan itu ya sudah biasa, akhirnya Imam Syafi'i keluar dari perguruan, dari pesantren, keluar. Di tengah jalan ketemu orang yang lagi panen anggur. Dimintalah Imam Syafi'i untuk bantu panen. Ini pemuda ikut bantu ini panen. Akhirnya bekerja. Semangat dia, semangat karena untuk mematahkan pendapatnya gurunya. Bahwa yang benar adalah pendapat saya. Untuk bisa dapat anggur ini, saya harus bekerja. Kalau saya nggak bekerja, nggak akan dapat. Akhirnya selesai bekerja, Imam Syafi'i dikasih anggur sebagai upah dari hasil kerjanya, dan dikasih tambahan untuk dikasih kepada gurunya. Dikasih tambahan, dikasih suruh ngasihkan juga. Nah ini Imam Syafi'i bangga dengan hasil kerjanya. Balik, bukan balik ke rumah, kemana, tapi balik ke gurunya lagi. Untuk, ya kalau kita menunjukkan bahwa saya yang benar. Dengan bangganya datang ke gurunya, Syekh, ini tadi saya bekerja. Ini tadi saya bekerja
ditekankan. Intinya saya kepanasan, berkeringat, bekerja, akhirnya saya dapatlah anggur ini, saya kasihkan ke Imam Maliki. Akhirnya Imam Maliki maunya menjatuhkan secara tidak langsung kan, menekankan bahwa saya bekerja. Nah, Imam Syafi'i tersenyum saja sambil duduk, sambil ngomong alhamdulillah. Imam Syafi'i, saya tadi ngucap enak kalau makan anggur hari-hari kayak gini. Alhamdulillah kamu datang bawa anggur. Nah, dari situ saja Imam Syafi'i sudah kena skakmat. Syafi'inya harus bekerja, sementara gurunya Imam Malik duduk tetap belum beranjak dari tempat ngajar. Pesantrennya tetap ngajar saja, tapi dia yang menikmati anggurnya. Imam Syafi'i ya makan seperlunya dengan malu-malu, tapi yang jelas Imam Maliki tidak kemana-mana. Apa yang beliau ucapkan, makan anggur, tidak harus datang ke sawah ikut manen, tapi dia di situ. Anggurnya juga datang. Itu. Nah, mau saya, masnya gak usah kerja keras banting tulang, tapi bisa punya 10 miliar. Seperti Haji Marko. Haji Marko kan waktu datang, kontrakannya berapa pintu? 6. Dia maksain praktekin ilmu RD selama 7 bulan, kontrakan jadi berapa? 21 pintu. Waktu dia datang ke RDA, dia belum punya ruko. Dia praktekin ilmu RD selama 7 bulan, rukonya berapa pintu? 15 pintu. Komix Herbal dengan daun lagundi dan jahe merah bantu cegah dan redakan gejala batuk. Agar kau sehat, kau kuat, Kan waktu itu saya bilang, Haji Marko, usia kita udah 50. Saya mau duit datang sendiri, duit ngejar kita. Saya nggak mau kita ngejar duit, udah 50. Alhamdulillah. Kontrakannya 21 pintu, rukonya 15. Jadi ada penghasilan harian dari catering, mingguan dari laundry, bulanan dari sewa, tahunan dari kontrakan. Nah, bos, mbaknya juga harus bisa dan pasti bisa. Karena gurunya bisa, muridnya bisa, maksudnya nggak bisa. Tadi contohnya tuh sahabat Nabi, siapa namanya? Imam Maliki. Imam Maliki. Sama? Imam Syafi'i. Nah, jadi isinya apa sih artinya Pak Haji? Masnya nggak boleh ngeluh. Aduh, gue nggak bisa sholat subuh, jangan. Aduh, gue belum bisa baca Quran, jangan. Tidak boleh ada yang dikeluhin. Pokoknya jalanin, syukurin, nikmatin. Nah, dari yang diterangin ini, sama saya barusan, sama contohnya Haji Marko, masnya apa yang mau ditanyain? Bebas. Atau apa yang diraguin? Ustadz, saya nanya, Ya. kalau yang mandi jam 00, itu pakai daun pandan? Iya, 9 lembar. 9? Kalau Diikut simpul. Kalau misal nggak dapet daun pandan? Pandan, nggak apa-apa. Air aja. Ada banyaknya berapa gitu? 9 lembar. Enggak, maksudnya airnya apa seember? Oh, enggak, bebas. Bebas. Oh, secukupnya mandi. Cuman kita masukin daun pandan. Ya, daun pandannya biar awet, jangan direndam terus atau direbus, misalkan enggak ditaruh, habis dipakai mandi, diambil, udah kulkas, masuk kulkas lebih awet. Oh ya, jadi pakai untuk berapa kali ya? Berapa kali sampai layu bener. Udah itu baru udah ganti ya. Jangka itunya apa, mandinya harus setiap hari setiap hari sampai terkabul. Nggak ada batasnya ya? Nggak ada batasnya, kan untuk juga kesehatan juga. Kadang-kadang suka bolong juga ya? Iya, ya nggak apa-apa kelewat gitu ya? Iya.
untuk tobat tadi satu persatu dari 18 ini. Diniatin. Oh, diniatin ya untuk kalau Iya. supaya nggak jutek, Iya. supaya nggak pindah, Iya. gitu kan. Sampai rakaatnya hanya dua-dua aja. Dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, dua salam. Itu jadi satu hari misalnya niat jutek hari ini, besoknya Kalau yang 18 satu-satu semua. dikerjakan Maghrib, satu hari. maghrib sampai isya itu. Oh jadi 18 ini. 18. Oh jadi nggak satu hari satu. Enggak. Oh gitu. Ah, Jadi 18. maghrib sampai isya itu 18 semuanya. niatan dari mau komen ke mau Iya, mikir pokoknya itu semua. dikerjain. Ya kayak kita rumah yang kita pel, kita sapu kan bukan yang Ruang tamu aja. kotor doang atau ruang tamu doang, kamar tapi juga. semua dibersihin. Ini yang belum paham tadi pikir satu hari ini niatnya gundah, Iya. besoknya mungkin gelisah enggak. Jadi waktu maghrib dan isya ini semuanya. Iya. Oh, iya. Iya. Kayak ngepel ya. Ngepel kan semua dipel. Kelihatannya bersih tapi Ya, kan tetap dikerjakan dipel. satu kali waktu gitu. Satu kali waktu. Tapi yang tambahannya, yang 5 sifat tambahan tadi boleh dicicil. Gitu. Iya. Kalau misalkan untuk tadi baca Quran itu 12 juz, satu hari 1 juz. 12 juz itu semalam. Semalam 12 juz langsung. Iya. Oh nggak boleh dicicil. Enggak, Bu. Dicicil itu maksudnya belajar mulai dari 1 biar terbiasa dulu. Oh iya. Iya. Tapi targetnya 12 setiap malam. Setiap malam. Enggak. Kirain 12 itu satu hari satu itu. Oh, indah. Diborong ya. Borong. Nanti sampai 12 lanjut lagi ke 13, 14 sampai 30. khatam, nanti baru balik lagi. Oh, baik. Iya, jadi 3 hari, kalau 3 hari khatam plus 6 juz. Dengan 36 juz. Akhirnya 3 hari, 12. Ini udah pernah dari maghrib isya ini sampai ya? Sampai hitungannya. Jadi di rumah ya, atau sholat kalau sholat di masjid segera balik. Jadi zikirnya bis maghrib jangan terlalu panjang. Kalau misalkan jamaah di masjid, imamnya zikirnya doanya panjang sampai ya kita mufarokoh keluar dari situ, tidak apa-apa, pulang ke rumah untuk sholat tobat. Cukup, karena satu salam Nggak boleh ada yang rasa mangkal juga ya? iya nggak ada, harus, karena akan menggerus ibadah kita yang tadi. Sekarang tuh sifat 18 ada gak di Al-Quran? Nggak ada. Itu kan sifat setan. Nggak ada di Al-Quran. Kenapa kok ada di kita? Apa nggak kita setan namanya? Cemburu ya ada ya? Ya cemburu. Setan ada gak cemburu? Ada. Di Al-Quran ada gak cemburu? Nggak ada. Itu sifat yang nggak ada di Al-Quran. Itu namanya sifat setan. Kenapa kok ada di kita? Berarti kita apa? Setan. Coba baca. Kan kalau udah begini pun Coba baca. sedikit aja itu nggak boleh juga. Nggak boleh. Ya kita udah ngerjain misal ya, udah selesai dari maghrib ke isya itu selesai. Tapi ada juga nih kadang tiba-tiba anak atau apa, kita jadi kesel gitu. Kenapa tuh? Harus diulang lagi. Ini terus. Ya terus. Nanti mereka melatih. Kita karena ingat aja kita punya hajat. Ada hajat. Kalau jengkel, ingat yang sering diucapkan Pak Haji, besar hajat apa besar jengkel? Besar hajat. Nah, kalau besar jengkel ya sudah, jengkel terus, hajatnya nggak akan terkabul. Ada lagi? Ini Masnya? apa? Karena apa mandi itu ya, yang mandi itu sama ini kan berarti saya udah paham mandi itu harus
Tapi nggak tidur dulu kan? Tidur dulu apa? Tidur lebih bagus tidur. Tidur dulu, jam Jadi 12. jam 9 tidur, bangun jam 12 kan sudah seger. 9, 10, 11, 12, 3 jam. Sudah seger itu. Cukup lah. Terus dilanjut sama yang tadi ya, tahajud, baca Iya. Quran. Tahajud, bangun, senyum, tahajud, mandi, tahajud, Kalau baca senyumnya Quran. lupa, Jangan. Jangan lupa, senyum dulu. Paksain. Jadi bangun jangan langsung lompat. Jangan. Jangan pipis dulu. Duduk. Senyum dulu. Kalau biasa kan kita bangun tidur ke bawahnya pengen pipis. Tahan dulu bentar. Senyum dulu. Bikin Allah senang. Kan kalau kita tidur kan malaikat nungguin kita. Maksudnya kita nggak senyumin. Senyum dulu lah. Hehehe. Mbak, bos, yang tadi gue omongin setuju gak? Yang di kertas tadi, sifat 18, itu tadi gue bilang tidak ada di Al-Quran. Betul apa enggak? Sifat 18 itu ada gak di Al-Quran, bos? Coba. adanya setan ya? Adanya di setan kayaknya. Adanya di setan. Jengkelan di setan. Marah ya? Marah setan. Komen setan. Berarti itu kan. Sedih termasuk ya? Hah? Sedih. Apa? Sedih. Iya, maksudnya termasuk setan juga ya? Apa? Sedih. Iya dong. Kirain sedih normal gitu. Oh enggak, setan. Mbaknya dikabarin. Misalkan nanti anak udah nikah. Mbak, anaknya udah ngelahirin barusan, cucunya udah lahir sehat. Gembira gak? Gembira. Ya iya, jadi kalau yang dikabarin misalnya kayak orang tua meninggal sedih bukannya nggak boleh. Alhamdulillah, pasti mama diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Buat apa sedih? Karena kalau sedih nanti rezeki pergi. Tapi kalau senang rezeki datang. Jangan bikin rezeki pergi. Nggak boleh. Bikin gembira. Karena kalau gembira hormon positif masuk. Contohnya kita hobinya ayam. Ayam kita berantem, kita adu nih ayam jago. Seneng nggak kita? Seneng. Walaupun itu dilarang, seneng. Iyalah. Raja zaman dulu kan. Sekarang aja dilarang, zaman dulu ya enggak ya kan? Enggak lah. Jadi bikin senang. Ini contoh ya bos. Kenapa senang rezeki datang? Lo lihat petani tembakau. Ada gak petani tembakau yang hidupnya susah? Nggak ada. Hampir dia kaya raya. Contohnya kalau habis panen tembakau, dia undang dangdutan dari luar kota. Senang-senang. Ada lagi petani tembakau di atas siapa? Tengkulak tembakau yang beliin tembakau. Kaya raya. Kaya raya gak? Kaya raya tengkulak tembakau. Kenapa sih Pak Haji? Karena tembakau bahan baku untuk bikin rokok. Jadi orang kalau ngerokok kan senang. Tidak hanya tengkulak loh. Naik ke pabrik tembakau. Pabrik rokok. Ada gak orang yang punya pabrik rokok hidupnya miskin? Gudang garam, Jarum Super, rokok sukun. Nggak ada. Kaya raya. Distributor rokok. Ada gak yang miskin? Nggak ada. Agen rokok. Ada gak yang miskin? Nggak ada. Sampai pedagang rokok aja. Walaupun istilahnya ngecer aja masukin. Contohnya apa? Rokok diumpet-umpetin di tas. Kalau kita mau umroh biar nggak ketahuan. Aja ngambil untung. Nah maksud saya, coba dong kita gembira. Gimana caranya? Walaupun ada tekanan dari kakak kandung, intimidasi, jangan ditunjukin kepada Allah. Tapi kita umpetin bahwa Allah pasti kasih jalannya. Pasti Allah kasih modalnya. Emang contohnya apa Pak Haji? Pabrik rokok Jarum Super.
Emang dulu dia pabrik rokok? Bukan. Pabrik petasan. Betul? Lihat di TikTok. Kebakaran. Habis ludes. Bangun lagi. Pabrik kebakaran yang baik. Bangun lagi. Nggak ada sedih. Pabrik rokok. Dulu namanya bukan yang terkenal. Ya Jarum namanya. Tapi apa namanya? Dia bikinlah sekarang yang Jarum. Alhamdulillah sekarang kaya raya tajir melintir. Bisa punya BCA. Ya betul? Bisa punya Grand Indonesia. Jangan ditunjukin sama Tuhan bahwa kita diintimidasi. Apalagi yang intimidasi manusia. Ini Tuhan aja yang ngasih kita bala. Kita nggak boleh sedih. Contohnya, bos tahu gak yang sekarang bos dudukin ini? Dulu kandang kuda. Kebakaran. Kuda gue semuanya kebakaran. Betul? Betul. Saya nggak nangis, malah joget-joget di atas. Betul gak? Dangdutan. Dangdutan. Ngapain gue sedih? Sekarang bos, nih. Gedung. Mewah gak di atas? Kandang kuda mewah gak? Nih lo lihat bangunannya. Jangan sedih. Kita kan kadang gue terzolimi. Janganlah. Justru dengan kakak kita menjolimi kita, biar kita jadi orang terkaya. Gitu. Jadi habis gelap terbitlah terang. Yang gelapin kakak, yang nerangin Allah. Emang ada ayatnya habis gelap, gelap lagi, gelap lagi? Emang ada? Nggak ada. Habis gelap lah terbitlah terang. Justru lo mau terang bos, dengan lo maksa sedekah 10 juta, lo nggak boleh sedih. Kalau sedih ya makin jauh dong dari ridhonya Allah. Pak Haji berarti gue nggak boleh berdebat sama kakak gue. Gue nggak boleh berdebat sama diri gue sendiri. Gue nggak boleh adu argumen sama kakak gue. Nggak boleh adu argumen sama diri gue sendiri. Nggak boleh. Emang nanti kenapa kalau gue debat sama kakak gue atau berdebat sama diri gue sendiri? Nanti Allah murka. Emang ada ayatnya, hadisnya? Bacain. Jadi ada hadis Nabi yang mengingatkan kita untuk tidak berdebat. Kata Nabi, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Orang yang paling dibenci oleh siapa? Oleh Allah. Siapa? Orang yang paling suka berdebat. Jadi kalau Allah membenci, maka yang datang bukan rahmat, bukan ridho Allah. Yang datang mesti murka Allah. Kalau kita ingin agar hajat kita terkabul, ridho Allah hadir di tengah-tengah kita, rahmat Allah hadir di tengah-tengah kita, maka kita hindari sifat kebiasaan suka berdebat. Karena kalau suka berdebat pasti timbul jengkel, marah, dendam, ngeluh, sedih, muncul lagi di situ sifat jeleknya. Maka dijaga. Kan kita suka berdebat bos dalam hati kita. Sampai kapan ya gue begini? Itu berdebat bos sama diri kita sendiri. Sampai kapan gue begini ya? Salah gue apa ya? Kenapa gue kok sampai tertindas begini ya? Gak boleh bos. Lo harus yakin. Pasti gue bangkit. Pasti gue bangkit. Emang ada contohnya Pak Haji? Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Namanya Pak Prabowo. Dia ijab sama Allah. Jadi wakil presiden sama Megawati. Gagal. Bangkit lagi. Dia ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Gagal. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Gibran. Jadi lo harus bangkit bos. Pasti. Pasti. Gue punya modal 10M, pasti. Gue punya perusahaan sendiri, pasti. Begitu. Coba lo lihat. Yang punya Arta Graha, siapa namanya coba? Pak TW, Tommy Winata. Lo lihat track recordnya dulu. Dulu apa dia dulu? Jadi apa? Lo lihat di TikTok ada. Tukang biasa normal.
sekarang orang terkaya. Nah gitu. Jadi gue nggak setuju bos, ujuk-ujuk harus bangkit. Apalagi lu punya anak kan, yang motivasi lo anak lo. Anak gue jangan sampai kayak gue. Begitu, jadi lo termotivasi. Biarin gue yang istilahnya teraniaya, tertindas. Anak gue enggak. Begitu. Haji Marco juga begitu. Anaknya mau ngelamar jadi pramugari. Gimana caranya biar lulus? Dia praktekin ilmu RDAY. Anaknya sekarang diterima jadi pramugari. Walaupun istrinya Haji Marco bukan pramugari. Tapi anaknya pramugari. Apa yang dipraktekin sama Haji Marco? Disuwuk. Kalau Sunda tuh dicamahan. Makanya nanti bos kalau bisa disuwuk, kalau dia lagi tidur suwuk. Jadi orang kaya raya. Sukses. Itu punya modal.